Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari mata kuliah kajian fisika sekolah pendidikan fisika Universitas Sriwijaya angkatan 2018. Nah, di sini kami ingin menyampaikan sedikit materi tentang virtual praktikum tentang tumbukan. Nah, sebelum kita masuk ke praktikum tentang tumbukan, yang pertama tujuan dari praktikum ini yaitu menyelidiki kekekalan hukum momentum dan energi kinetik pada tumbukan gunting sempurna. Yang kedua, menyelidiki hukum kekekalan momentum dan energi kinetik pada tumbukan tidak gunting sama sekali. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih alat-alat yang ada di virtual lab ini. Nah, virtual lab ini menggunakan VET Colorado Simulation yang dimana bisa diakses melalui link http://colorado.edu/simulasi collision lab HTML. Yang pertama itu untuk penggerak atau untuk alat-alat itu sendiri, yang mana itu yang diperlukan itu bola pertama, bola kedua, dan ini sebagai data dari hasil pertumbukan bola pertama dan kedua sebelum dan sesudah tumbukan nanti. Ini adalah data-data yang bisa ditampilkan yang berupa vektor, momentum vektor, pusat massa, diagram momentum, energi kinetik benda, dan jika mau ditampilkan selain di bawah bisa ditampilkan di sini kecepatan benda dan momentum benda sebelum dan sesudah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke percobaan yang pertama, yaitu mengenai momentum, cari variasi tumbukan untuk menunjukkan gunting sempurna. Yang pertama yaitu M1 sama dengan M2 dan V1 lebih besar daripada V2, yang dimana M1 yaitu 2 kilo dan M2 yaitu 2 kilo sama oleh karena M1 sama dengan M2, dan kecepatan benda 1 3, kecepatan benda 2 itu 2 minus 2 ya, karena kita akan bertumbukan, jadi ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Nah, untuk mengatur jaraknya bisa diatur demikian rupa agar jarak dan vektornya terlihat, vektor arah kecepatan. Langsung saja, sebelum itu kita catat terlebih dahulu dan memasukkan ke tabel hasil pengamatan, dan sebelum itu kita lihat energi kinetik adalah 13 Joule. Langsung saja kita berhentikan dan kita catat hasil dari tumbukan sesudah, posisi bola sesudah tumbukan, yaitu M1 yang semula 3, V1 aksen minus 2 ke kiri, dan V2 aksen 3 dengan momentum 4 minus 4 dan momentum bola kedua yaitu 6. Nah, untuk energi kinetik tidak berubah karena massa benda pertama dan benda kedua yaitu sama, jadi
tidak terjadi perubahan atau pengambilan energi dari benda satu dan benda pertama. Untuk materi yang selanjutnya yaitu untuk variasi tumpukan lenting sebagian, di mana tumpukan lenting sebagian ini elastisitas bola diletakkan pada 50%, energi kinetiknya yaitu 7 Joule sebelum tumpukan, dan variasinya M1 lebih besar daripada M2 dan V1 lebih besar daripada V2, dan dimana V1 ke arah kanan dan V2 ke arah kiri. Dan langsung saja kita lakukan percobaannya. Bisa dilihat bahwa setelah tumpukan M1 dan M2, M1 membantalkan M2 dengan cepat, tetapi M1 gerakannya agak melambat dan energi kinetiknya berkurang. Di sini kecepatan M1 berkurang, tetapi kecepatan M2 yang bertambah, dan momentumnya juga ikut bertambah untuk M1 dan M2. Itu untuk percobaan tentang bukan tidak lenting sama sekali. Nah, percobaan tentang tidak lenting sama sekali ini berdasarkan data M1 lebih kecil daripada M2 dan V1 lebih kecil daripada V2, V1 ke arah kanan dan V2 ke arah kiri, yang dapat dilihat di tabel. Ini jelasnya bisa kita lihat ini V1 sama dengan 2, V2 sama dengan -3, M1 sama dengan 1 dan M2 sama dengan 2. Untuk momentumnya sama dengan momentum 1 sebelum tumpukan 2, momentum 2 sebelum tumpukan yaitu -6. Dan untuk energi kinetiknya yaitu 11 Joule, energi kinetik sebelum tumpukan. Dan kita lakukan tumpukan. Nah, dapat kita lihat bahwa setelah tumpukan bola 1 dan bola 2 berdempetan dan bergerak ke arah yang sama sesuai dengan besar dan kecepatan bola yang lebih besar. Dan energi kinetik yang semula 11 Joule berkurang drastis menjadi 2,67 Joule, di mana hal ini dipengaruhi karena tingkat elastisitas yang berbeda dan massa benda yang berbeda-beda juga. Jadi untuk kesimpulannya, pada percobaan pertama tadi merupakan tumpukan lenting sempurna dan disertai hukum kekekalan energi kinetik, di mana tumpukan lenting sempurna itu merupakan tumpukan yang energi kinetiknya kekal, di mana pada tumpukan lenting sempurna energi kinetik total antara dua benda sebelum dan sesudah tumpukan adalah sama. Dengan kata lain, pada tumpukan lenting sempurna akan berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Pada tumpukan lenting sempurna nilai restitusinya adalah 1, dan pada percobaan kedua merupakan tumpukan lenting sebagian dan energi kinetik pada sebelum dan sesudah tumpukan sebagian menghilang. Artinya kecepatan yang dialami setelah dan tumpukan berkurang dikarenakan perbedaan massa di antara kedua benda, di mana tumpukan sebagian adalah tumpukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah dan sesudah tumpukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum dan terjadi tumpukan. Pada tumpukan ini sebagian energi kinetik diubah menjadi bentuk energi yang lain, sehingga energi kinetik setelah tumpukan lebih kecil daripada setelah tumpukan.
Contohnya pada kehidupan sehari-hari adalah benda yang jatuh bebas dan mengalami pemantulan. Dan pada tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, tingkat restitusitasnya adalah lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada. Dan pada percobaan yang ketiga, setelah dianalisis, pada merupakan tumpukan lenting tidak sama sekali, dan ketika yang tumpukan lenting tidak sama sekali terjadi jika tumpukan dua benda yang bertumbukan menyatu dan bergerak secara bersamaan, di mana setelah terjadinya tumbukan maka kedua benda akan bergabung dan menjadi satu serta bergerak ke arah yang sama. Contoh dari tumpukan lenting tidak lenting sama sekali ini adalah peluru yang ditembakkan kepada balok dan bersarang di dalamnya pada peluru itu. Dan pada tumbukan tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya adalah 0. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami pada virtual praktikum tumbukan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.